Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kesehatan kita dan menambah ilmu kita. Minggu yang lalu kita telah belajar tentang pengertian fikih dan perkembangannya. Sedangkan untuk minggu ini kita akan belajar tentang penyelenggaraan jenazah. Menurut bahasa, penyelenggaraan jenazah adalah mengurus atau merawat. Sedangkan menurut istilah, kerap ditujukan pada mayit yang sudah mendapatkan perawatan sebagaimana mestinya. Dalam penyelenggaraan jenazah ada 4 tahapan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah memandikan jenazah. Sedangkan di dalam memandikan jenazah ini ada yang juga perlu harus kita perhatikan. Yang pertama, orang yang memandikan haruslah sejenis, kecuali masih ada ikatan mahram. Yang kedua, orang yang lebih utama memandikan mayat laki-laki adalah ahli waris, ashabul laki-laki, dan bila mayatnya perempuan, maka yang lebih utama adalah perempuan yang masih memiliki hubungan kerabat dan masih ada ikatan mahram. Kemudian untuk tempat, memandikan di sini adalah sepi dan juga tertutup. Dan yang perlu juga kita perhatikan dalam memandikan jenazah adalah etika. Nah, yang pertama, haram melihat auratnya. Yang kedua, wajib memakai alas tangan ketika menyentuh auratnya. Yang terakhir adalah mayat dibaringkan di tempat yang agak tinggi. Nah, adapun mengkafani di sini, kita akan melihat video sebagaimana berikut. Hal yang harus dilakukan dalam mengkafani jenazah yaitu: pertama, mengoleskan minyak wangi cendana dan kapur barus pada kain kafan dan tubuh jenazah yang bersentuhan langsung dengan jasad. Kedua, siapkan kain kafan dan tali pengikat jenazah. Kemudian, letakkan tali pengikat jenazah di bawah kain kafan. Selanjutnya, pindahkan jenazah ke atas kain kafan. Ketiga, diberi kapas pada lubang telinga dan lubang hidung jenazah. Keempat, pakaikan perlengkapan pada jenazah laki-laki seperti baju, pengikat kepala, dan cawat. Begitupun pada jenazah perempuan, pakaikan perlengkapan baju, kerudung, dan cawat. Kemudian, tarik kain kafan sebelah kiri, diikuti dengan ujung kain kafan sebelah kanan jenazah. Setelah itu, ikat dengan tali simpul yang bisa dibuka. Maka, jenazah selesai dikafani dan siap disolatkan. Untuk tahapan ketiga dari penyelenggaraan jenazah adalah mensolati. Nah, sholat di sini ada syarat dan rukun yang harus kita ketahui. Syarat yang pertama, jenazah telah selesai dimandikan dan suci dari najis baik tubuh, kafan ataupun tempatnya. Yang kedua, orang yang mensolati telah memenuhi syarat-syarat sah melakukan sholat. Yang ketiga, posisi musolli berada di belakang jenazah. Kalau jenazah laki-laki, maka posisi imam berada di belakang kepala jenazah. Sedangkan kalau perempuan, imam berada di belakang perut daripada perempuan itu. Nah, rukun sholat jenazah yang pertama adalah niat. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga itu takbiratul ihram. Yang keempat, ini membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, membaca salawat pada Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, mendoakan mayat. Dan yang terakhir, membaca salam. Kemudian, tahapan keempat daripada penyelenggaraan jenazah adalah pemakaman. Yang pertama, persiapan. Nah, sebelum jenazah diberangkatkan ke tempat pemakaman, yang kubur harus ada dan sudah siap. Begitu pula semua peralatan pemakaman seperti papan, batu nisan, dan juga lain-lain. Proses pemberangkatan di sini juga, setelah selesai disolati, kemudian keranda jenazah diangkat. Terus setelah itu salah satu dari wakil keluarga memberikan kata sambutan yang isinya yang pertama, permintaan maaf kepada para hadirin dan juga anda tolan. Kemudian yang kedua, pemberitahuan tentang penggalihan urusan hutang piutang kepada ahli waris. Yang ketiga, kesaksian atas baik dan buruknya amal perbuatan mayat. Yang keempat, sekedar maudhu hasanah. Dalam penguburan mayat dikenal ada juga
dua jenis liang lahat. Yang pertama, ya, liang syak, yaitu liang kubur yang tengahnya digali. Liang lahat, yaitu liang kubur yang sisi sebelah baratnya digali sekiranya cukup untuk mayat. Ya, sekian untuk pelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.